berpikir bahwa nampaknya Miss Edge itu adalah soloist. Jikalau seandainya idol wanita yang melakukan hal seperti ini, bagaimana reaksinya? Apakah akan sama seperti yang akan didapatkan oleh Jay Park? Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting! Alright, saya pribadi, di video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana Jiyeon T-ara dan juga sang suami yakni Hwang Jae-kyun menghadapi rumor perceraian. Lantas kenapa sih bisa muncul isu seperti ini? Apa yang terjadi? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama mungkin kita kenalan dulu ya dengan Jiyeon itu siapa, Hwang Jae-kyun itu siapa. Siapa tahu kalian mungkin belum kenal mereka, tapi kalian tuh kepo dengan bagaimana berita mereka. Kita mulai dulu dari Jiyeon. Who is Jiyeon? Buat para K-popers generasi kedua pasti udah gak asing banget dengan sosok Jiyeon Hyups karena dia merupakan member dari T-ara. T-ara sendiri merupakan girl group generasi kedua yang wow, populer banget loh teman-teman. Banyak banget tuh lagu-lagu mereka yang menjadi hits. Salah satunya adalah Roly Poly, Rory Rory Poly. Dan untuk Jiyeon sendiri itu nggak hanya menjadi idol ya teman-teman, namun dia juga sudah debut atau terjun ke dunia acting. Sejauh ini dia sudah bermain di beberapa film dan juga drama. Salah satu drama Jiyeon yang sempat aku tonton adalah Dream High Season 2. Kalau kalian sendiri dari dramanya Jiyeon, mana yang pernah kalian tonton? Antara komen ya di kolom komentar. Sementara itu untuk sang suami yang bernama Hwang Jae-kyun merupakan seorang infielder bisbol profesional asal Korea Selatan yang sudah berkarir menjadi pemain bisbol sejak lama dan saat ini bermain untuk KT Wiz dari Liga KBO. Mengenai pernikahan mereka, Jiyeon dan Jaehyun resmi menjadi pasutri pada tanggal 10 Desember tahun 2022. Pernikahan mereka digelar di Hotel Silla Jangcheongdong, Seoul. Pernikahan keduanya ini dilaksanakan secara tertutup dan dihadiri oleh artis-artis dan idol ternama yang merupakan teman dan sahabatnya. Kita sebut saja seperti IU, para personel T-ara, dan rekan artis lainnya. Bahkan IU juga bernyanyi dalam pernikahan sahabatnya itu dengan membawakan lagu yang bertajuk Blooming. Terbaru nih, mereka itu menghadapi rumor perceraian. Dan ternyata rumornya ini dimulai setelah KNN komentator bisbol yang bernama Lee Kwang-gil menyatakan ada masalah dalam kehidupan pribadi Hwang Jae-kyun selama siaran radio lokal. Lee Kwang-gil tiba-tiba berkata seperti ini guys. Tahukah kamu Hwang Jae-kyun bercerai? Kemudian dia menambahkan, saya mendengarnya dari atasan. Kita tidak seharusnya membahas masalah ini di sini. Semua orang, ini hanya sesuatu yang didengar komentator dari seseorang. Itu tidak resmi, saya minta maaf. Dan hal ini lantas semakin memicu spekulasi ketika Jiyeon mengumumkan hiatus dari saluran YouTube-nya dikarenakan alasan pribadi menyusul masalah sikap suaminya yang dilaporkan di lapangan bisbol. Laporan mengatakan bahwa ia terlibat dalam beberapa insiden pembersihan bangku cadangan dengan timnya yaitu KT Wiz. Namun mantan rekan Jiyeon membantah rumor perceraian itu dengan mengatakan setelah memeriksa dengan Jiyeon mengenai rumor perceraian, itu tidaklah benar. Dan pada akhirnya sang komentator yakni Lee Kwang-gil mengaku bersalah dikarenakan telah menyebabkan rumor perceraian di antara pasangan tersebut. Dihubungi oleh Export News pada hari Rabu tanggal 26 Juni, Kwang-gil mengatakan, saya salah paham, itu adalah kesalahan saya. Saya mendengar berita itu di surat kabar dan mulai menyiarkannya. Itu adalah kesalahan saya. Saya membicarakannya tanpa memverifikasinya. Saya salah paham, saya pikir apa yang saya dengar itu benar. Saya harusnya memeriksa dan juga berbicara dengannya. Tapi saya rasa saya melakukan kesalahan dengan hanya mendengarkan cerita orang lain. Selain itu, Lee Kwang-gil juga mengaku sudah menyampaikan permintaan maafnya secara langsung kepada sosok yang bersangkutan, yakni Hwang Jae-kyun. Saat menghubungi Hwang Jae-kyun, Lee Kwang-gil mengatakan, saya menghubungimu untuk mencernihkan kesalahpahaman. Saya menyebabkan kerusakan atau citra pada Jae-kyun dan istrinya. Meskipun saya tidak mengenal mereka dengan baik. Saya pikir saya yang membuat ceritanya tersebar ke seluruh dunia. Saya membicarakannya meskipun informasinya tidaklah jelas. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Lee Kwang-gil. Yang mana di sini dia tuh kayak merasa bersalah ya. Dikarenakan nggak memverifikasi dulu kebenaran beritanya. Gak diverifikasi terus diomongkan. Dan inilah yang akhirnya menimbulkan rumor perceraian di antara mereka berdua. Padahal rumor perceraian itu sama sekali tidaklah benar. Dan teman-teman, bagaimanakah pendapat kalian akan isu yang satu ini? Nanti sampaikan ya di kolom
kolom komentar. Dan kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Miss H yang merupakan idol yang akan segera didebutkan oleh Vine Entertainment. Berbicara tentang Vine Entertainment sendiri merupakan label rekaman asal Korea Selatan yang menurut informasi yang aku dapatkan dari K-pop Fandom itu didirikan pada tanggal 1 Juli 2016. Sejauh ini mereka itu telah mendebutkan 2 grup nih teman-teman. Grup pertama mereka adalah Shapla yang merupakan girl group beranggotakan 4 member yang didebutkan pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan single digital pertama mereka yang bertajuk Shapla Number 1. Grup ini diperkirakan bubar nih guys pada akhir tahun 2019. Setelah grup tersebut berhenti merayakan ulang tahun anggota di akun resmi mereka dan semua anggota selain Eugene berhenti diikuti oleh Vine Entertainment. Kemudian grup mereka yang kedua adalah Secret Number. Secret Number sendiri saat ini beranggotakan 6 orang member. Mereka itu awalnya debut dengan 5 orang member pada tanggal 19 Mei 2020 dengan single yang bertajuk Who Dis. Awalnya mereka itu dijadwalkan debut pada tanggal 26 Maret 2020 namun ditunda guys dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dan Secret Number sendiri sampai sekarang itu masih aktif dan akan segera menggelar tour di US. Terbaru, Vine Entertainment itu akan segera mendebutkan Miss H. Dan hal itu diumumkan oleh Vine Entertainment melalui sosial media mereka pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Usai pengumuman itu, mereka lantas membuka akun sosial media resmi dari Miss H di berbagai platform, mulai dari Instagram, YouTube, hingga TikTok. Bahkan ya, mereka itu sudah memperlihatkan bagaimana potret dari Miss H. Adapun Vine mengkonfirmasi bahwa Miss H itu akan debut pada bulan Juli 2024. Bulan depan guys. Dan teman-teman mengenai Miss H ini ada yang berpendapat bahwa ini sebenarnya adalah grup. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ini tuh adalah soloist. Kenapa sih ada netizen yang berpendapat bahwa Miss H adalah soloist? Kalian dapat lihat aja deh ya di sosial media mereka. Jadi guys ketika kita melihat bagaimana sosial medianya, secara logika nih kalau seandainya mereka itu grup, pasti yang dipakai jadi foto profile ataupun covernya ya foto dari full membernya atau seluruh membernya gitu loh. Ya mungkin memang masih dirahasiakan gitu ya kan. Tapi ya biasanya kalau emang bener-bener grup itu pasti kita kayak diperlihatkan bagaimana siluet dari para membernya. Itu guys. Sementara di sini kalau kita perhatikan ya, baik di foto profile ataupun di sampulnya itu adalah foto dari satu orang saja atau satu individu saja. Dan ini lantas membuat netizen berpikir bahwa nampaknya Miss H itu adalah soloist. Ya meskipun hingga sekarang belum dikonfirmasi juga sih teman-teman oleh Vine Entertainment apakah Miss H ini nanti akan debut sebagai grup ataupun soloist. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan teman-teman untuk topik terakhir dalam video kali ini kita bakal bahas tentang Jay Park yang bergabung dengan OnlyFans. Jadi teman-teman, belum lama ini Jay Park itu telah mengejutkan publik dengan membuat pengumuman bahwa dia itu telah membuka akun OnlyFans. OnlyFans sendiri itu banyak dikenal oleh orang-orang sebagai tempat untuk membagikan video pribadi yang bersifat 18+ yang hanya bisa diakses oleh mereka yang sudah berlangganan. Sebenarnya nggak mesti video yang plus-plus sih. Video-video biasa aja, video nyanyi, video apapun bisa juga sih dimasukin di OnlyFans atau dijual di OnlyFans. Tergantung dari orang atau individunya sih. Di OnlyFans itu dia mau jual video apa. Tapi mungkin dikarenakan banyak orang yang menjual video yang bersifat plus-plus di OnlyFans. Inilah yang membuat image dari OnlyFans seperti itu guys. Adapun untuk J Park sendiri melalui Instagramnya membuat sebuah postingan. Postingannya seperti ini guys. Ikuti ya boy di OnlyFans. Magnesti keluar pada tanggal 30 Juni. Alright, jadi seperti itulah bagaimana postingannya. Dan teman-teman, ketidakjelasan dari Jay Park akan pesannya ataupun caption di postingan itu telah memicu spekulasi di kalangan followersnya. Membuat banyak orang lantas bertanya-tanya, apakah dia memang serius atau sekedar mengacu sebagai bagian dari taktik marketing untuk kerilisan terbarunya. Sementara itu, netizen Korea berkomentar seperti ini. Mari kita lihat ya bersama-sama apa yang terjadi. Ini buruk sih untuk image-nya. Mengapa ya dia melakukan itu? Ini lucu sekali. Tidak mengherankan, LOL. Aku harap ini hanyalah skema pemasaran. Apakah dia menyerah di pasar musik Korea? Wow, apa sih yang sedang dia pikirkan? Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari Netcore. Dan kalau kalian sendiri, gimana nih reaksinya pada kala mendengarkan berita yang satu ini? Ntar komen ya di kolom komentar. Dan teman-teman, menurut aku secara pribadi, nampaknya ini tuh hanyalah cara dari Jay Park untuk melakukan yang namanya marketing. Atau sudah masuk dalam strategi marketing untuk rilisan terbarunya. Gak mungkin sih dia itu bakalan jualan video yang video yang enggak gitu ya kan di OnlyFans. Gak mungkin sih. Namun teman-teman, melihat bagaimana fenomena yang satu ini lantas membuat aku melihat dengan jelas bagaimana kesenjangan antara artis wanita dan juga artis pria. Disclaimer, ini nggak tujuan untuk nge-hate Jay Park atau bagaimana ya. Enggak teman-teman. Namun di
sini aku hanya memperlihatkan kepada kalian semua tentang bagaimana perbedaan yang sangat kentara antara reaksi ini diberikan kepada artis wanita dan juga artis pria. Coba deh bayangin, jikalau seandainya idol wanita yang melakukan hal seperti ini, bagaimana reaksinya? Apakah akan sama seperti yang akan didapatkan oleh Jay Park? Kalau aku lihat, idol wanita pasti bakalan banyak dikecam teman-teman. Kenapa aku bisa berpendapat seperti itu? Ya jangankan ngebuka akun OnlyFans ya. Idol wanita nggak pakai daleman aja atau bra aja, itu bisa dihujat habis-habisan loh guys. Sementara untuk artis pria ataupun idol pria, ya mungkin ada juga yang nggak kritik ya, tapi kritikannya itu nggak sekeras kepada idol wanita. Dan ini lantas membuat aku kayak miris sih ngelihatnya. Kenapa sih orang-orang itu kayak standar ganda gitu loh? Kenapa sih ketika idol wanita harus diberikan reaksi sekeras itu, dihujat separah itu? Why? Aku hanya bertanya-tanya ya teman-teman, kayak heran aja gitu. Dan yang buat aku miris juga adalah kebanyakan yang ngehit idol wanita ini ternyata wanita juga. Agak miris nih melihatnya. Kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.